Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini dipenuhi dengan sukacita, amin. Amin. Ya, mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau undang, mari kita semua sejenak bersaat teduh. Sama-sama kita renungkan, kita rasakan betapa baiknya Tuhan atas hidup setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan telah pelihara. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kami pada pagi hari ini boleh datang Tuhan, berkumpul bersama saudara kami di tempat ini, bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik, Kau teramat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat rasa syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau telah jaga, Engkau telah pelihara setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur kalau di pagi hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Thank you Jesus. Hidup karena anugerah-Mu. Amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah kami Tuhan, mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami ya Bapa. Pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Katakan kasih-Mu Tuhan, mengubah
Yesus. Ini setiap doa kami Tuhan. Kami tak pernah dapat hidup Tuhan di luar kasih-Mu. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Katakan dengan sungguh. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Amin. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain bagi kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dimuliakan namamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Kau pulihkan kami Tuhan. Kau yang tolong kami, Kau yang bebaskan kami. Haleluya, Kaulah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu Membuatku terpesona. segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia. Kau Yesus
biar segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Yesus. Engkau yang bertahta Tuhan di atas pujian setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tahu Bapa, kami ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan ada rencana yang besar bagi setiap kami di tempat ini. Kami tidak pernah takut Tuhan karena kami tahu kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang hebat seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Kau hanya satu-satunya bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami datang Tuhan untuk menyerahkan semua hati dan jiwa kami bagi-Mu ya Bapa. Kami ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi nama-Mu. Kami mau memberikan persembahan yang harum dan berkenan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, penuhi setiap kami di tempat ini. Urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarkan kami boleh bersorak-sorak bagi nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, siap memuji nama Tuhan, amin. Semua di tempat ini bersuka cita. Ada sukacita dari Tuhan, amin. Oh giranglah, Tuhan Yesus, amin. Pada saya. Sekali lagi katakan, Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, amin. Siap masuk gerbangnya Tuhan? Ada amin? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari masuk gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. kataku hari ini Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari jemaat katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, amin. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Beri kemuliaan buat Tuhan.
bersukaria, amin. Mari kita angkat pujian ini, kita mau sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita semua bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak. Amin. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan, rayakan kehadiran, amin, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, Sebab Dia yang layak dipuji. bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Mari jemaat saja katakan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersuka di dalam Tuhan, 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 bersuka. Amin. Semua bersuka cita, amin. Saya persilahkan duduk. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini gak datang dengan sia-sia, tapi ada sukacita yang boleh melimpah atas hidup setiap kami, amin. Mari kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau siapkan hati. Kita mau duduk diam dengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan dan hanya dekat pergi meninggalkanku, Kau ada Tuhan. Sampaikan pada Yesus
segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanku. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari jemaat katakan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Saya serahkan pada hamba. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Mari yakini bahwa ketika kita sampaikan pergumulan kita sampaikan masalah kita sampaikan tantangan kita, Dia pasti akan memulihkan kita karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bahkan Dia sudah ada di tempat ini pagi ini. Dia pasti akan melawati setiap kita. Terima kasih Tuhan, ini keyakinan dan kepercayaan kami bahwa ketika kami sampaikan pergumulan kami, ketika kami sampaikan masalah kami, ketika kami sampaikan tantangan kami kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memulihkan kami. Tuhan pasti menyembuhkan penyakit kami. Tuhan pasti membebaskan kami. Dan Tuhan pasti memberikan kepada kami kemenangan yang luar biasa. Itulah keyakinan kami pagi ini Tuhan. Dan kami sungguh yakin juga Engkau ada di sini pada saat ini. Sehingga ketika Engkau ada, Engkau pasti mengerjakan perkara-perkara besar. Kata pagi ini kami sungguh yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan, bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan sudah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini kami pun akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, karena hati kami menjadi hati seorang murid, telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pagi ini. Amin. Karena terus kita rasakan kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semuanya terus mengalami kemenangan dan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan dengan tema hidup yang mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengandalkan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita saudara bahwa Tuhan ingin agar kita semuanya mengandalkan Tuhan. Amin. Arti mengandalkan Tuhan adalah kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong engkau, Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan Dia pasti akan berikan kepada kita jalan keluar atas semua masalah, tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Amin. Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam membela orang-orang yang mengandalkan Dia. Tuhan tidak pernah gagal dalam membela orang-orang yang percaya kepadanya. Gak pernah kita lihat dalam sejarah, dalam Alkitab, dalam pengalaman. Misalnya katakanlah saking beratnya masalah, lalu Tuhan bilang begini, sorry ya, karena masalahmu terlalu berat, saya gak bisa nolong kau, enggak. Kita gak lihat misalnya katakanlah Tuhan bilang kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, Sadrak, Mesak dan Abednego, karena apinya terlalu panas, saya gak bisa nolong kamu, enggak. Kita gak pernah lihat Tuhan katakan kepada Daniel, karena ganasnya singa itu, saya nggak bisa tolong kamu. Enggak. Fakta membuktikan kepada kita bahwa Tuhan sanggup membela orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Itu sebabnya Tuhan ingin agar kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang mengandalkan Tuhan. Nah karena itu saja kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama, kita akan baca firman ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Yeremia
Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran supaya kita semuanya sama-sama diberkati oleh pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama, demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak buluh di padang belantara, akan datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bertenduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini firman Tuhan kepada kita dan kepada orang Israel kala itu. Latar belakang dari firman ini, Bapak Ibu sekalian, waktu itu orang Israel sedang ada di pembuangan. Sebagai orang-orang yang terbuang, tentu mereka mengalami keadaan yang serba sulit. Sehingga beberapa orang di antara mereka pada saat itu berusaha berlindung di bawah penguasa-penguasa saat itu, sehingga setelah mereka merasa aman di bawah penguasa-penguasa saat itu, maka mereka bilang kepada orang Israel yang lain, kami sekarang udah nyaman. Ada raja, ada penguasa yang melindungi kami. Ngapain lagi kami harus mati-matian mencari Tuhan seperti kalian itu. Nah, ketika Nabi Yeremia melihat hal ini, maka hati Yeremia menjadi sedih. Lalu kemudian dia sampaikanlah pesan ini kepada orang Israel. Dia bilang kepada orang Israel, beginilah firman Tuhan kepada kalian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin, Bapak Ibu sekalian, oleh karena kita bisa mengandalkan yang lain. Mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan koneksi kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjauh dari Tuhan, itu Tuhan tidak ingin. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, maka dikatakan di sana, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan juga akan menjauh dari kita. Makanya dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu menjauhkan diri dari Tuhan atau mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauh dari Tuhan, maka Tuhan bilang dalam ayat 6 itu, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing yang tidak berpenduduk. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita menjauh dari Tuhan, maka proteksi Tuhan itu ditarik dari kita. Proteksi Tuhan diambil dari kita. Ketika proteksi Tuhan diambil dari kita, dikatakan di sana, maka yang akan datang apa, saudara? Serba sulit, serba persoalan, serba masalah, serba pergumulan. Kenapa?
Karena hanya kita akan aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam penjagaan Tuhan, aman dalam pemeliharaan Tuhan. Apalagi hari-hari ini, hari-hari terakhir ini yang Alkitab katakan akan semakin sulit. Karena Alkitab bilang kan, pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Makin terakhir nanti makin sukar. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kekuatan kita, kemampuan kita tidak akan cukup. Apalagi hari-hari ini kan kita lihat kan dunia sedang ketakutan. Saya nggak tahu apakah itu ketakutan beneran atau sedang ditakut-takutin kan gitu kan. Kan kita kan lihat sekarang kan di YouTuber entah apapun namanya itu pokoknya tahun 2023 katanya pokoknya krisis global segala macam. Sehingga sekarang ini banyak orang jadi ketakutan. Banyak orang jadi nahan duit juga. Pengen bikin di perusahaan, jangan dulu lah. Ntar tahun 2023 katanya kan ada krisis, mendingan uangnya kita tahan dulu. Kenapa? Karena cash is the king. Gitu. Tapi kalau kita ingat sejarah ke belakang Bapak Ibu sekalian. Kan omongan-omongan seperti itu udah sering kali sebetulnya. Ya kan? Omongan-omongan semacam itu udah sering kali sebetulnya sepanjang sejarah hidup kita. Akan ada krisis global, akan ada ini, akan ada ini, akan ada ini. Tapi nyatanya kita masih hidup tuh sampai sekarang. Ya kan? Nyatanya masih makan kita sampai sekarang. Nyatanya masih oke-oke aja kita sekarang. Tapi kan ketika mendengar berita-berita itu kan menimbulkan kepanikan. Kadang-kadang saya pikir saudara begini, kadang-kadang ada juga orang yang sengaja menghembuskan cerita seperti itu. Supaya terjadi panik di masyarakat kan. Kalau panik di masyarakat maka akan panik selling juga. Wah daripada nanti harga rumah misalnya sekarang ini 1 miliar terjadi turun 700 mending gue jual 900. Yang punya duit dia beli 900 untung 100 juta dia gitu. Ini juga perlu kita, perlu kita pintar-pintar juga kan gitu kan. Supaya jangan juga kita katakanlah terjebak kepada strategi-strategi orang sebetulnya yang ada maksudnya kan gitu kan. Kan sekarang ini kan selalu ada ada udang di balik batu. Kadang sekarang ini ada udang di balik batu. Dibuat isu-isu semacam itu secara bersama-sama. Lalu nanti setelah mereka mendapatkan keuntungan, ya udah kita tinggal apa saudara? Tinggal buntungnya. Dan yang seperti itu selalu terjadi di mana-mana ada sepanjang sejarah apalagi di era global dan di era digital, di era medsos seperti sekarang ini. Tetapi di balik semuanya itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang penting adalah firman ini katakan jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kepintaranmu. Kenapa? Ya karena kita mesti ngakui kita kan terbatas. Terbatas pengetahuannya, terbatas pemahamannya, terbatas daya analisisnya. Sehingga kita kadang-kadang salah menganalisa, karena salah menganalisa, salah mengambil keputusan, dia rugi. Makanya kita andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Makanya kita ini bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya dikatakan di sana Bapak Ibu sekalian ayat 7 dan ayat 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi maunya Tuhan adalah masing-masing kita harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dalam setiap pengambilan keputusan yang hendak kau lakukan,
Libatkan Tuhan, tanya Tuhan. Misalnya katakanlah ini kan banyak anak muda, masih banyak nggak yang belum menikah ini Pak Yohan? Mesti doa sama Tuhan. Tuhan, misalnya katakanlah kau sekarang sedang mau PDKT dengan seseorang. Ya kan? Tanya Tuhan, Tuhan kira-kira itu tulang rusuk atau tulang rusak gitu. Itu tulang rusuk atau tulang busuk kan gitu. Kan beti kata orang Jakarta kan beda-beda tipis antara rusuk dan rusak. Antara rusuk dan busuk. Tapi kan hasilnya nanti pasti akan sangat berbeda. Nah supaya kita nggak tertipu penglihatannya, tertipu perasaannya. Mesti tanya Tuhan, Tuhan, diakah tulang rusuk yang Tuhan siapkan bagiku? Kenapa? Karena kita ini terbatas pengetahuannya, terbatas penglihatannya. Kita kan hanya menguasai 2 waktu kan, masa lalu dan masa kini. Masa depan kita nggak tahu. Padahal kita mengambil keputusan untuk apa? Masa depan. Kadang-kadang kan Bapak Ibu sekalian, kita ini gembala kalau konseling pranikah kan. Dan kadang-kadang kita tanyakan, apakah kau sudah yakin mengenal dia dengan baik? Apakah kau sudah mencintai dia? Apakah kau sudah yakin akan menikah dengan dia dan siap hidup bersama dengan dia selama-lamanya? Bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya sampai tua. Kau udah tahu kejelekannya dia belum? Kau sanggup gak menerima kejelekannya dia bahkan yang terjelek dari dia? Kadang-kadang kita katakan kan, kalau lagi pacaran itu, jeleknya itu baru dimunculkan 20%. Jadi kalau 20% aja kau udah gak sanggup, mikir deh. Kadang-kadang gitu jemaat bilang, Pak Pendeta jangan begitu dong Pak. Pak Pendeta mesti kuatkan kita dong Pak. Tapi kan pendeta juga kan perlu memunculkan realita kan. Lah karena faktanya kan kita lihat di dunia sekitar kita lah. Orang-orang yang begitu mencintai luar biasa sebelumnya. Ya artis lah yang kita lihat. Gak lama menikah KDRT. Cerai. Ya itu Lesti itu kan. Berapa banyak kita lihat kan yang dulu kan dianggap sebagai pacaran yang paling romantis, keluarga yang paling romantis. Ujungnya berakhir di meja perceraian. Apakah mereka kurang mesra pacaran waktu itu? Mesra luar biasa. Problemnya apa saudara? Problemnya adalah ya memang kita ini hanya bisa melihat masa lalu dan masa kini. Masa depan cuma Tuhan yang tahu. Tukang ramal juga nggak tahu. Zodiak ramalan bintang juga nggak tahu. Yang tahu cuma Tuhan. Makanya kita mesti apa? Taruh harapan sama Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan bimbing saya dalam mengambil keputusan, misalnya katakanlah untuk menikah dengan siapa. Sehingga nanti pernikahanmu akan menjadi pernikahan yang berbahagia sampai kepada kakek dan nenek. Amin. Begitu saudara. Walaupun harus juga realistis bahwa nggak ada rumah tangga juga yang nggak ada cekcoknya. Tetap ada cekcoknya juga. Artinya kita juga mesti siap menghadapi juga goncangan-goncangan seperti itu. Makanya Alkitab katakan di sana apa? Harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti Bapak Ibu sekalian apa? Kita libatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup kita. Saudara mau bikin apa? Andalkan Tuhan. Maksudnya apa? Tanya Tuhan.
Tanya Tuhan. Kita seringkali malah bukan tanya Tuhan, kita ngajukan proposal kepada Tuhan. Dan kadang-kadang dengan peta kompli. Tuhan, ini proposal saya Tuhan. Menurut saya ini sudah paling bagus Tuhan. Tuhan setuju atau enggak setuju, Tuhan harus setuju. Itu bukan mengandalkan Tuhan itu. Tapi ketika kita peta komplit Tuhan begitu, kira-kira Tuhan bolehkan enggak? Kadang-kadang Tuhan bolehkan loh. Kadang-kadang Tuhan bolehkan. Saudara ingat enggak ketika orang Israel minta raja kepada Samuel? Kan sebelumnya kan orang Israel itu kan kerajaan. Sebelumnya Israel itu adalah teokrasi, Tuhan rajanya, lalu Tuhan mengangkat wakilnya hakim. Hakim yang terakhir itu namanya Samuel. Nah, ketika orang Israel dipimpin oleh hakim Samuel ini, negara-negara di sekitar Israel itu sudah berkembang sehingga mereka menjadi sistem kerajaan. Datanglah orang Israel kepada Samuel. Mereka bilang, Samuel, tolong angkat raja bagi kami supaya kami punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Awalnya Samuel itu sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia pikir jangan-jangan bangsa ini menolak aku ini. Kepemimpinanku barangkali kurang bagus sehingga mereka tidak puas, maka sekarang mereka minta supaya diangkat raja. Samuel sedih lalu datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ini kayaknya gagal jadi hakim nih Tuhan. Makanya bangsa ini pengen diangkat raja. Tuhan bilang, Samuel, mereka gak menolak kau, mereka nolak saya. Setelah Tuhan ngomong begitu, kemudian Samuel pidatolah kepada bangsa itu. Saudara-saudara, saya sudah sampaikan permohonanmu kepada Tuhan supaya dia angkat raja bagi kalian. Tapi ternyata Tuhan bilang, raja kita adalah Tuhan sendiri dan kita nggak boleh ngangkat raja. Dibalas dengan demo nasional. Orang Israel itu demo nasional. Tuntutannya tunggal. Samuel, kau harus angkat raja bagi kami. Kalau kau tidak angkat raja bagi kami angkat sendiri. Itu adalah ultimatum dari orang Israel. Lagi-lagi Samuel kan gak ada pilihan kan, kecuali balik sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, bangsa ini memang keras kepala Tuhan, tegar tengguk Tuhan. Mereka sudah bilang, kalau saya tidak angkat raja bagi kami, maka mereka akan angkat sendiri. Tuhan bilang sama Samuel begini, Samuel, bilang sama mereka, saya angkat raja bagi mereka. Tetapi ada tapinya, tetapi resiko tanggung sendiri. Putranya yang terbaik harus diberikan kepada raja, harta yang terbaik diberikan kepada raja, dan seterusnya. Setelah Samuel ngomong begitu, terima pesan itu, dia ngomong sama orang Israel, oke. Saya angkat raja bagi kalian, tetapi resiko tanggung sendiri. Mereka bilang, kami tanggung sendiri. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka menjadi kerajaan? Bukan makin baik. Hanya Raja Saul utuh, Raja Daud utuh. Setelah turunannya Raja Daud, pecah dua kerajaan itu. Akhirnya terbuang ke bangsa lain seperti yang kita baca tadi, saudara. Nah, kita juga kadang-kadang begitu. Kenapa kita udah berdoa, tapi kok masih masalah? Sebetulnya kita nggak berdoa minta tuntunan Tuhan. Seringkali kita berdoa apa? Ngajukan proposal kepada Tuhan dengan apa? Dengan peta komplit tadi. Tuhan setuju, nggak setuju, pokoknya saya udah cinta sama dia, udah sayang sama dia, saya harus menikah dengan dia. Tuhan bilang, oke, kamu nikah sama dia, tapi resiko tanggung sendiri. Itu persoalannya, itu bukan mengandalkan Tuhan itu. Mengandalkan Tuhan adalah kita berserah kepada kehendak Tuhan. Kita berserah kepada tuntunan Tuhan. Kita izinkan Tuhan
mengoreksi, meluruskan rencana-rencana kita supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa yang terbaik menurut Tuhan. Karena pandangan kita terbatas. Kan kita hanya menguasaikan masa lalu dan masa kini. Padahal yang kita putuskan apa saudara? Masa depan. Makanya kita banyak sekali salah mengambil keputusan. Kenapa? Ini kan kalau sudah lihat kan sebetulnya pengambilan keputusan di dunia ini kan menurut saya kan aneh juga. Sering kali kita mengambil keputusan sebetulnya berdasarkan pengalaman masa lalu kan. Sekarang ini misal katakanlah kita pengen bikin perusahaan. Saya pengen bikin perusahaan. Apa kira-kira ya? Pasti kan referensinya kan masa lalu kan. Oh tahun lalu 5 tahun terakhir ini harga emas bagus. Mendingan saya bikin toko emas saja. Oke 5 tahun ini harga emas bagus. Tapi siapa yang jamin mulai sekarang sampai ke depan harga emas bagus? Jadi kita referensinya apa? Masa lalu. Padahal kita butuhkan untuk apa? Masa depan. Makanya yang terbagus sebetulnya bukan itu. Yang terbagus adalah Tuhan, saya pengen buat sesuatu. Tolong Tuhan tuntun saya. Nanti Tuhan akan bicara kepada kita. Bisa bicara lewat hati nurani kita. Bisa bicara lewat khotbah seperti ini. Tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu. Yes gitu. Lalu kita follow up Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita merasakan Tuhan sudah mengatakan sesuatu kepada kita. Itu mengandalkan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Seperti apa berkatnya dikatakan di sana ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Siapa yang bisa menjamin yang seperti ini? Nggak ada. Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saya bilang kepada kita nggak ada yang bisa jamin begini sama kita. Saya udah sering kali ikut seminar perencanaan, planning, segala macam lah kan gitu kan. Dari top-top dunia, para trainer yang luar biasa. Mereka selalu bilang apa? Kalau kamu pengen bikin rencana, bikin alternatif satu. Kalau gagal yang satu, ambil yang kedua. Kalau yang kedua gagal, ambil yang ketiga. Kan gitu kan? Artinya apa? Mereka mau bilang sebetulnya begini, nggak ada jaminan kalau teoriku itu akan berhasil. Mereka bilang begitu. Tapi Tuhan bilang di sini apa saudara? Asal kau mengandalkan Tuhan, asal saya mengandalkan Tuhan, asal kita mengandalkan Tuhan, Dia jamin bahwa apa yang kita lakukan berdasarkan tuntunan dan bimbingannya itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang hal-hal yang kita nggak lihat, hal-hal yang kita nggak tahu nanti di dalam perjalanan, kita tahu. Saya baru ngalami ini Bapak Ibu Saudara. Kira-kira 3 tahun yang lalu, saya beli tanah di, saya nggak jago tanah kayak Pak Johan kan gitu kan. Saya beli tanah di daerah Silangit di Tapanuli sana itu. Awalnya teman bilang sama saya, beli ini yang pinggir jalan ini. Tapi jauh lebih mahal, 3 kali lipat harganya daripada yang di dalam sana. Bisa, iya 3 kali lipat lah gitu kan. Saya bilang saya beli itu aja. Dia bilang gini, nggak ada aksesnya ke situ. Tapi saya merasa dalam hati begitu ya. Karena ini kan motivasinya adalah pengen bikin pelatihan sosial bagi masyarakat. Pelatihan pertanian, pelatihan peternakan, pelatihan perikanan. Saya pikir udah beli itu aja dapat lebih luas, harganya lebih murah.
Nanti gampanglah, toh kan pelatihan, kita bikin aja jalan kecil ke dalam, nanti bisalah asal bisa ada akses. 2 tahun kemudian saudara, kabar yang sangat menggembirakan ada. Tiba-tiba pas di pinggir tanah itu dibangun ring road. Dibangun ring road. Jadi sekarang orang sudah tawar-tawar tanah itu bisa 10 kali lipat dibandingkan waktu itu. Saya bilang enggak jual. Oh, memang kita mau bikin buat pelatihan kan gitu. Dan yang mau saya katakan dari situ adalah kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya pun akan Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita nggak lihat sebelumnya sekalipun akan Tuhan nyatakan di kemudian hari. Asal apa? Asal kita mengandalkan Tuhan. Makanya ayat ini Bapak Ibu sekalian jelas sekali mengatakan kepada kita bahwa kalau kita andalkan Tuhan maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Ini yang akan saudara alami, ini yang akan saya alami, ini yang akan kita alami kalau apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Makanya lewat firman ini ya hanya satu, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan rugi kalau kita mengandalkan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kelihatannya, tapi kok gak ada harapan ini ya. Tapi nanti saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa. Saya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Bahkan hidup ini pengalamannya seperti itu. Pengalaman seperti itu. Tuhan buka jalan yang gak ada tadinya jalan. Kayaknya kita gak pernah pikirkan. Kadang-kadang begini, kok Tuhan tuh hebat sekali ya. Kok bisa bawa saya ke sini padahal gak mikir tadi sampai sini. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman begitu. Amen. Tapi saya punya banyak sekali pengalaman seperti itu. Kadang-kadang kita Tuhan didorong, Tuhan mengerjakan sesuatu gitu. Yang kadang kita apa sih maksudnya ini mau kemana sini? Tapi setelah kita jalan sampai di sini, oh ini ternyata maksudnya. Kadang-kadang kita Tuhan katakan, Tuhan kau dahsyat ya. Tuhan kau luar biasa ya. Itu aja udah sudah. Itu yang kita alami dalam hidup ini. Makanya andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup saudara. Seperti nats yang disebutkan dalam Amsal Patsal yang diberikan kepada saya sebagai ayat pembimbing Bapak Ibu sekalian dalam renungan kita ini. Dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu jelas sekali Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus kita lakukan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 Bapak Ibu sekalian. Itu jelas sekali. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Selanjutnya. Terus. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Sederhana Bapak Ibu sekalian, aplikasi firman sederhana. Pemahaman firman ini. Dan sederhana juga aplikasinya, pelaksanaannya. Hanya tinggal kita ini mau nggak dengan rendah hati ngomong sama Tuhan, kan Tuhan, saya persilakan Tuhan atur hidup saya deh. Saya persilakan Tuhan tuntun saya deh. Saya persilakan Tuhan bimbing saya deh. Persoalannya kadang-kadang kita
nggak bisa atau kurang rendah hati untuk berkata demikian. Kenapa? Pertama, kita punya pengetahuan, merasa, wah, saya kan udah kuliah dalam bidang itu sekian lama, saya menggeluti itu, saya hafal itu. Sehingga kadang-kadang kita nggak beri ruang kepada untuk apa? Untuk mengintervensi rencana yang sudah kita susun. Tuhan sebetulnya pengen nolong kita. Cuma kita nggak beri ruang kepadanya untuk menolong kita. Kita nggak beri ruang kepadanya untuk apa? Untuk mengarahkan kita. Kenapa tadi? Karena kita nggak rendah hati. Maka tema bulanannya kan kerendahan hati kan. Harus rendah hati. Ada kerendahan hati untuk berkata kepada Tuhan apa? Tuhan, silakan Tuhan atur. Silakan Tuhan campur tangan. Saya udah melakukan apa yang terbaik yang saya pikirkan, tapi silakan Tuhan. Saya sudah bekerja sekeras apa yang bisa saya mampu kerjakan, tapi silakan Tuhan atur. Kerendahan hati yang seperti itu yang Tuhan inginkan Bapak Ibu sekalian, sehingga ada ruang bagi Tuhan untuk mengerjakan sesuatu kepada kita. Kalau itu kita lakukan, maka apa yang Dia janjikan pasti akan menjadi bagian saudara. Pasti akan menjadi bagian saya. Dia pasti berkati engkau, Dia pasti tuntun engkau, Dia pasti akan luputkan engkau dari masalah yang tersulit sekalipun. Gak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Gak ada persoalan terlalu berat bagi Tuhan. Gak ada penyakit yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan kok yang menciptakan kita. Kalau Tuhan yang menciptakan kita, maka Tuhanlah yang paling tahu bagaimana cara membetulkan kerusakan-kerusakan dalam diri kita. Entah kerusakan dalam pemikiran, entah kerusakan dalam hati, entah kerusakan dalam persepsi, entah kerusakan dalam bahkan iman dan lain sebagainya. Karena sekarang ini betul-betul Bapak Ibu sekalian, dunia kita ini sedang goncang-gancing bolak-balik oleh dunia ini loh. Yang kalau kita nggak kuat-kuat kepada Tuhan, goyah kita. Goyah kita. Ini kan kemarin baru lagi viral kan. Yang katanya pendeta muda yang membunuh itu. Dengan enak lagi dia senyum-senyum ke orang gitu, padahal sedang bawa mayat dalam troli yang dibungkus di plastik itu. Hamba Tuhan lagi itu, pengkhotbah lagi itu. Saya terus terang saja saudara ya. Saya nggak bisa dipahami otak saya itu. Saya kan dosen psikologi. Jadi ngertilah sedikit banyak apa namanya kecenderungan jiwa seseorang. Tetapi dengan melihat seperti itu, saya betul-betul di luar pemikiran gitu. Lalu kalau gitu sekian lama dia, bagaimana dia kita kan bisa bersandiwara. Tapi kan kita bersandiwara itu hanya dalam waktu singkat saja. Akan kelihatan belang kita, apalagi kalau kita ada di komunitas. Tapi ini sekian lama melayani. Bahkan nggak ngerti saudara. Artinya apa saudara? Kita tidak membicarakan kasusnya. Tapi yang ingin saya katakan kepada kita adalah gini, tipuan iblis sekarang ini sangat licik. Sangat licik. Sangat licin. Jadi dengan seperti ini nggak ada jalan kecuali apa? Kita makin berserah kepada Tuhan, makin dekat kepada Tuhan, makin pasrah kepada Tuhan, makin andalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin Dia pasti akan berikan kepada kita jalan keluar atas setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semuanya, Bapak Ibu sekalian. Kita menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita menyanyi,
Dan kita berdoa biar musik mengalun perlahan. Sedang jemaat Tuhan, Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa kita harus andalkan Tuhan. Harus andalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita nggak boleh mengandalkan manusia. Nggak boleh mengandalkan apapun kecuali mengandalkan Tuhan. Karena Alkitab bilang ketika kita mengandalkan sesuatu luar Tuhan, maka kita akan terkutuk. Hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat. Dia akan tuntun kita, dia akan bimbing kita, dia akan tuntun kita berdasarkan kemahatauannya. Dia tahu apa yang akan terjadi hari ini, dia tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Kalau kau andalkan dia, maka dia akan bawa kau ke sana. Sehingga jalan-jalanmu menjadi lurus, kata Alkitabnya. Dia akan meluruskan jalanmu kepada kehendak dan rencananya. Sebabnya saudara, hari ini mari kita ambil komitmen bahwa kita akan mengandalkan Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu kau mencoba dengan kekuatanmu, dengan kepintaranmu, sehingga kau gagal sana sini, mentok sana sini. Minta ampunlah kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Berlakulah seperti anak yang terhilang itu. Katakan, Tuhan, saya sudah salah sama Tuhan ternyata selama ini. Saya sudah berdosa kepada Tuhan ternyata selama ini. Katakanlah kepada Tuhan. Dan sekarang saya akan mengandalkan Tuhan. Saya akan menaruh harapanku kepada Tuhan. Saya akan melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup saya. Maka dia akan ubah hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Dia akan ubah hari-harimu menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan. Katakan kepada Tuhan bahwa kau akan mengandalkan dia. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Dia sedang mengatakan sesuatu kepadamu. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau buat? Katakan sesuatu kepada umat-Mu Tuhan. Katakan sesuatu kepada mereka. Katakan sesuatu kepada kami. Kami akan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami akan menuruti apa yang Tuhan katakan. Kami akan menuruti apa yang Tuhan katakan. Roh Kudus, bicara kepada umat-Mu, Roh Kudus. Bicara kepada umat-Mu, Roh Kudus. Bicara kepada umat-Mu, Roh Kudus. Sira bada 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 bada. Sira mara mana bada 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 mara mana 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 baya. Sira bada 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 bada. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kau lawat umat-Mu. Kau jamah umat-Mu. Bawa umat-Mu pada kehendak-Mu. Syukur Tuhan, syukur Yesus, syukur. Sida bada bara bada bada bara bada 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 bada. Makasih Tuhan. Sida bara bada 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 bada. Makasih Tuhan. Kami sungguh yakin Engkau telah berkata kepada setiap kami. Tuhan telah menyatakan kehendak rencana-Mu kepada setiap kami.
Kami mau katakan hari ini bahwa kami akan berjalan seturut kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan. Jangan biarkan kaki kami menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi semuanya kayak berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Kami akan lihat pertolongan Tuhan. Kami akan lihat berkat Tuhan. Kami akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan dibuka. Kami akan lihat masalah-masalah yang tidak selesai selamanya akan selesai. Kami akan lihat rumah tangga dipulihkan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan betul-betul menjadi bagian kami. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pegang firman-Mu dan kami lakukan itu. Segala janji Tuhan menjadi bagian kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi. Terima kasih untuk hambanya. Saya persilahkan duduk. Semua diberkati oleh firman Tuhan pagi siang hari ini, amin. Amin. Untuk pengumuman saya persilahkan. Shalom jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Japarlin Marbun yang telah menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, andalkan Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap segala sesuatu. Karena kesanalah berkat-berkat akan dicurahkan bagi kita. Saudara, tetap setia mengikuti ibadah Raya GBA Amanat Agung. Minggu depan, tanggal 30 Oktober, ibadah Raya akan dilayani oleh Pendeta Daniel Pribadi, seorang hamba Tuhan di Pandangan Selatan, akan melayani kita di tempat ini. Kemudian juga untuk mission trip di bulan November, kita akan memberkati kota Salatiga. Kita akan berangkat tanggal 17, 18, 19, Kamis, Jumat, Sabtu, November 2022. Kita akan melayani beberapa tempat di sana. Kita juga akan mengadakan baksos dan juga mungkin pengobatan di beberapa tempat di Salatiga. Ya saudara, jika ingin ikut serta dalam misi ini, saudara bisa daftar ke Pendeta Muda Jonathan, karena akan disediakan transportasinya. Dan juga saudara dukung terus setiap kegiatan gereja untuk PAUD Gereja Jala Benaya, dan juga untuk minggu depan untuk beberapa hamba Tuhan yang akan mengikuti perjalanan rohani ke Israel. Biar saudara bisa mendukung juga supaya diberikan kesehatan dan persiapan-persiapan untuk berangkat ke sana. Ya, tanggal Ibu Marta dan beberapa hamba Tuhan akan berangkat tanggal 30 Oktober dan kembali ke Jakarta 11 November. Oke, sebelum doa penutup dan doa persembahan dan doa berkat oleh Bapak Gembala, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari Saudari Yuningsi. Saya persilakan. Ya, shalom saudara. Shalom. Pertama-tama saya mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu baik, selalu baik buat kita. Entah kenapa saudara, ketika saya ada di rumah, di kamar, setiap malam saya tuh dengerin satu pujian, lagu-lagu rohani ya. Waktu saya lagi nyanyi-nyanyi di kamar gitu, tengah malam gitu, tiba-tiba ada satu suara bilang gini, kenapa kamu gak nyanyi? Amin. Terus saya diam saudara, nyanyi Tuhan. Nyanyi apa Tuhan, saya katakan. Memang saya udah lama gak pernah nyanyi ya saudara ya. Terus ada suara lagi, kenapa kamu gak duet sama Nathan? Entah kenapa saya bisa punya pikiran seperti itu saudara. Padahal saya lagi gak mikir yang macam-macam gitu, lagi denger pujian, lagi lagu rohani gitu ya.
Saya bilang, Nathan mau ya Tuhan ya ngiringin saya, saya bilang gitu. Kan saya juga nggak ada apa-apanya dibandingkan Nathan yang udah luar biasa Tuhan pakai talentanya. Tapi hari ini saya menaikkan satu pujian, yang pujian ini katakan, walau sehari tanpamu kita tidak akan mampu saudara. Tanpa Yesus kita tidak akan mampu. Tapi bersama Yesus kita akan menjadi kuat. Yesusku, Kaulah batu penjuru di dalam setiap rentang jalanku. Tiada pernah ku sanggup menempuh hari tanpamu. Yesusku, Kau pelita bagiku, Kau terang bagi arah mataku. Tiada pernah terbayar lalui waktu tanpamu. Jiwaku memerlukanmu, hatiku merindukanmu. Engkau Yesus yang paling ku perlu. Selama masa hidupku takkan ku jauh darimu. Ingin selalu lekat padamu, sebab tak mampu aku hidup walau sehari tanpamu. Yesusku, Kaulah batu penjuru di dalam setiap rentang jalanku. Tiada pernah ku sanggup menempuh hari tanpamu. Yesusku, Kau pelita bagiku, Kau terang bagi arah mataku. Tiada pernah terbayar lalui waktu tanpamu. Jiwaku memerlukanmu, hatiku merindukanmu. Engkau Yesus yang paling ku perlu. Selama masa hidupku takkan ku jauh darimu. Ingin selalu lekat padamu, sebab tak mampu aku hidup walau sehari tanpamu. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas berkata dalam Yohanes 15 ayat 4, katakan, di luar Yesus kita tidak akan mampu saudara. Di luar Yesus kita tidak ada apa-apanya. Tapi di dalam Yesus kita mampu, kita kuat, kita menang saudara. Haleluya, haleluya. Yesusku, Kau pelita bagiku, Kau terang bagi arah mataku.
tiada pernah terbayar. Lalui waktu tanpamu, jiwaku memerlukanmu, hatiku merindukanmu. Engkau Yesus yang paling ku perlu. Selama masa hidupku takkan ku jauh darimu, ingin selalu lekat padamu. Jiwaku merindukanmu, hatiku merindukanmu. Engkau Yesus yang paling ku perlu. Selama masa hidupku takkan ku jauh darimu, ingin selalu lekat padamu. Sebab tak mampu aku hidup walau sehari tanpamu. Jiwaku merindukanmu, hatiku memerlukanmu. Engkau Yesus yang paling ku perlu. Selama masa hidupku takkan ku jauh darimu, ingin selalu lekat padamu. Sebab tak mampu aku hidup walau sehari tanpamu, walau sehari tanpamu, walau sehari tanpamu. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sebentar siang juga saya akan ke modern untuk ada satu bapak rohani saya yang berulang tahun, saya diminta nyanyi di sana. Tolong bantu doa ya, biar Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan memberkati, amin. Terima kasih. Terima kasih Nathan. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan kita. Luar biasa. Semua jemaat Tuhan diberkati. Amin. Setiap kita punya talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah beri, Tuhan percayakan itu, waktunya kita pakai apa yang Tuhan percayakan, talenta kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kayu Ningsi kangen saya dengan suaranya, amin. Makanya tadi lagi nyanyi, waduh saya bilang udah lama nih suara saya nggak dengar. Tapi Kayu Ningsi nanti ikut di Salatiga ya? Ikut Salatiga kan? Waduh nanti harus nyanyi buat jemaat Tuhan di Salatiga. Bapak Ibu saya ingin umumkan sedikit mengenai pelayanan kita di Salatiga. Kita akan berangkat kita akan melayani di Salatiga di beberapa desa di sana, ada 2 tempat kita akan layani di sana. Jadi hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu kita akan melayani di sana. Kita berangkatnya kemungkinan rencananya tadi maunya Kamis pagi. Cuman pagi Kamisnya tuh mungkin subuh. Jadi sekitar jam 2, jam 3 atau jam 4 pagi kita akan berangkat. Perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam. Kita akan tiba sekitar jam 9, jam 10 pagi hari Kamis di sana. Kita akan melayani jemaat Tuhan di sana. Apa yang kita layani? Jonathan, jelaskan. Ayo, ini ketua panitianya saudara. Ayo, Kak Jo aja yang jelaskan, nanti saya akan tambahkan sedikit. Silakan Kak Jo. Oke, shalom saudara. Pelayanan kita sebenarnya bukan di wilayah Salatiga. Kita udah keluar dari Salatiga itu sekitar 30 menit perjalanan Salatiga itu di Kabupaten Semarang. Tepatnya di Desa Plakaran, dan nanti kita setelah dari desa itu kita ke daerah Temanggung, daerah Banyu Urip. Ada sebuah gereja, di situ ada GBI. Kalau di
Pelakaran ada GJKI, kita akan melayani di sana. Kita akan memberkati gereja tersebut, kita akan memberkati jemaat. Dan acara yang kita boleh lakukan yaitu bakti sosial. Nanti akan ada pengobatan gratis untuk kedua gereja ini dan juga bakti sosial. Nah, itu kita akan bagi sembako, sedikit sembako untuk mereka supaya mereka diberkati. Dan juga bagi saudara yang ingin berpartisipasi boleh lewat dana maupun kalau ada baju-baju yang layak pakai boleh saudara sumbangkan, tapi syaratnya saudara harus laundry dulu dan di packing dengan rapi. Dan kita akan salurkan berkat-berkat itu untuk saudara-saudara kita di sana yang membutuhkan. Ya, dan doakan supaya kita tim diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang daripada Tuhan untuk kita boleh mampu melayani ya saudara-saudara kita di sana. Ya, amanat agung kita harus jalankan dengan kita membagi kasih berkat itu bagi semua orang dimanapun kita berada. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Jo, terima kasih. Jadi kita akan coba berangkat. Tadi berarti bukan di Salatiga ya? Oh salah saya berarti. Tambah 1 salah 4 berarti saya. Oke, kita akan berangkat dari sini, akan disiapkan kendaraan di sini. Ada mobil elf yang kita akan siapkan dan mungkin beberapa jemaat Tuhan yang akan bawa kendaraan sendiri. Kita akan konvoi, kita akan berangkat di sana bersama-sama. Tadi seperti hambanya katakan, kita akan lakukan banyak ibadah di sana. Akan ada ibadah keluarga, ibadah sekolah minggu, juga ada ibadah-ibadah khusus buat para hamba Tuhan. Jonathan bilang sama saya, kok hamba-hamba Tuhan di daerah sekitar ingin kumpul sama-sama. Mereka rindu untuk kita berkati juga. Jadi mereka seluruh hamba Tuhan, bukan 2 gereja itu. Saya tanya kurang lebih berapa? Ada 50 sampai 75 hamba Tuhan. Para pendeta di gereja-gereja desa-desa akan kumpul dan kita akan berkati mereka supaya mereka juga diperlengkapi untuk pelayanan-pelayanan mereka. Karena itu ayo jemaat Tuhan yang mau terlibat di dalam pelayanan ini ikut sama-sama kita ikut. Saya berharap kita kan berangkat tanggal 17, 18, 19 November ya. Saya berharap akhir bulan ini Oktober atau di awal November sudah masuk semua nama-namanya. Karena apa? Bro Jonathan akan siapkan tempat penginapannya. Kita harus booking tempat penginapannya. Kita juga harus siapkan konsumsi makanan yang akan dilayani oleh jemaat Tuhan di sana. Jadi mohon kerjasamanya, jangan mendadak-mendadak ya. Besok udah mau berangkat baru ikut gitu loh. Kasihan nanti panitianya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Itu yang saya harapkan jemaat Tuhan bisa terlibat. Kok bayar enggak untuk ikut mission trip ini? Siapkan hatinya, siapkan tubuhnya, siapkan waktunya, layani Tuhan dengan baik. Oke. Kalau Bapak Ibu diberikan kemampuan oleh Tuhan, diberikan kesempatan boleh memberkati dalam hal dana, saya persilakan. Kirimkan ke Diakonia dari GBI Amanat Agung. Kita akan pakai untuk memberkati jemaat Tuhan di sana. Sebab kita akan beli sembako, kita akan beli banyak hal untuk bisa memberkati. Kita juga ajak 2 dokter dan 1 perawat dari GBI untuk ikut sama rombongan kita bikin pengobatan gratis buat masyarakat di sana. Kita akan beli banyak obat-obatan, vitamin untuk kasih di penduduk-penduduk desa di sana. Tadi saudara Jonathan sudah katakan, saya punya banyak pakaian yang ingin saya sumbangkan. Puji Tuhan. Tapi saya berharap Amanat Agung selalu memberikan yang terbaik di saat kita memberikan bantuan ya. Jangan pakaian bekas kita main dikasih begitu aja, saya nggak mau. Ya kan. Saya himbau semua jemaat yang ingin menyumbang pakaian bekas di laundry dulu, bersihin dulu. Ya kan. Laundry itu maksudnya dicuci ya Bapak Ibu, dibersihin dulu, dicuci dulu. Bahkan kalau bisa kan di laundry itu dimasukin di dalam plastik. Ya kan, jadikan pakaian itu layak baru yang masih bisa dipakai gitu. Sehingga di saat kita memberi dengan sukacita, mereka yang menerimanya juga penuh dengan ucapan syukur. Amin. Jadi itu yang saya harap jemaat Tuhan bisa support, bisa bantu. Ayo sama-sama kita berangkat ke sana. Kalau nggak salah saya sudah melihat nama-nama
Bro Lukman, Bro Ameng katanya, Bro Ciming ya, Bro Fatoni katanya mau rombongan pada ikut, Bro Kuncuan katanya. Waduh, puji Tuhan. Mudah-mudahan itu terjawab, mengandalkan Tuhan ya Pak ya. Betul, jangan berharap kepada manusia. Kita nggak berharap sama manusia, kita mengandalkan Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati-hati mereka supaya mereka berangkat. Amin ya. Itu untuk mission trip kita. Mission trip 17 sampai tanggal 19. Tanggal 20-nya, betul ya 20 ya, minggu depan berikutnya tim penggembalaan akan melaksanakan rapat tahunan. Tim penggembalaan akan kumpul di puncak, kita akan bikin rapat tahunan untuk mempersiapkan program ke depan. Tim penggembalaan berserta beberapa pengurus kita akan kumpul 1 malam saja untuk kita berdoa dan mempersiapkan program di 2023. Karena itu untuk setiap tim pengembalaan juga panitia dan pengurus-pengurus mempersiapkan dirinya 1 malam kita akan berangkat untuk rapat tahunan. Setelah rapat tahunan, esok harinya kalau nggak salah kita hari Jumat rapat tahunan, hari Sabtunya anak-anak youth akan melaksanakan retret. Jadi Jumat tim pengembala akan rapat di tempat yang sama, Sabtu, Minggu anak-anak youth GBI Amanat Agung akan retret. Saya berharap Bapak Ibu yang punya anak-anak di dalam usia youth, daftarkan, ini gratis acara youthnya, silakan ikut, biarkan anak-anak muda juga mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Amin. Itu aja yang saya ingin tambahkan pengumumannya Bapak Ibu. Saya berharap semua yang sudah kita doakan, juga untuk tanah yang sedang kita gumuli, tanah yang sedang kita usahakan, kita mau andalkan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah beri, Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa menutupnya atau membatalkannya. Amin. Amin. Minggu depan kita akan kumpul tim pengembalaan, khusus untuk tim pengembalaan saya minta Sabtu depan kita akan kumpul. Sabtu depan kita akan kumpul setelah doa fajar. Jadi minggu depan kita akan doa fajar, bukan ibadah doa, sebab ibadah doanya November kita pindahkan di tanggal 12. Ada 1 orang hamba Tuhan dari Surabaya, luar biasa sekali. Mungkin minggu depan saya akan tayangkan pelayanannya. Tanggal 12 November dia akan melayani kita di tempat ini di hari Sabtu, di ibadah raya. Ibadah doa puasa ya. Jadi untuk minggu depan kita tidak ada ibadah doa puasa sore, kita tetap ibadah doa fajar. Betul ya? 2 minggu lagi. Minggu depan saya minta sebelum Ibu Marta dan Kak Iten beserta Kak Jonathan berangkat ke Israel, sebab tanggal 30 ya Ibu ya berangkat. Ibu Marta, Jonathan dan Kak Iten akan berangkat ke Israel. Saya minta tim pengembalaan kumpul dulu, sebab setelah Bapak Ibu semua berangkat pulang udah acaranya udah penuh gitu ya. Jadi saya berharap minggu depan tim pengembalaan bisa kumpul dulu untuk kita sama-sama rapat bulanan dan mempersiapkan kegiatan kita di November dan Desember. Itu aja yang saya bisa tambahkan. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Nanti saya minta Ibu Gembala, Ibu Susi akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus
kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Di waktu-waktu yang berharga ini Tuhan, kami percaya kami datang ke sini Tuhan, mendapatkan sesuatu yang baru daripada-Mu Tuhan. Pembaharuan firman daripada-Mu Bapa. Kau mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau selalu Tuhan ingin mengajar kami lebih lagi untuk dekat kepada-Mu Tuhan. Di dalam ibadah ini kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan dekapan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami. Siapapun kami Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami Bapa. Ajar kami lagi Tuhan untuk dekat padamu. Ajar kami lagi Tuhan untuk mengandalkan-Mu Tuhan. Ampuni di saat kami mengandalkan kami sendiri, mengandalkan orang lain. Tapi kami mau belajar lebih lagi mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Berdoa kepadamu, baca firman-Mu lebih lagi Tuhan. Karena itu yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Japarlin Marbun Tuhan yang ada bersama dengan kami di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh dipertemukan di dalam keindahan firman-Mu saat ini. Kami memberkati Bapak Japarlin Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Dimanapun beliau berada, apapun yang menjadi cita-cita Tuhan untuk melayani Engkau lebih lagi, visi-Mu yang di depan Tuhan, Kau berikan lebih lagi Tuhan. Dan Kau sertai selalu dalam langkah hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pelayan-pelayan mimbar, untuk pelayan-pelayan lainnya Tuhan, multimedia, untuk penyambut jemaat Tuhan dan lain-lain ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jeripaya mereka di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Lebih-lebih lagi beri mereka hati yang motivasi yang benar untuk melayani Engkau Tuhan, karena mereka mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Bahwa mereka lebih lagi Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, sehingga apapun yang mereka berikan untuk melayani Engkau itu yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pengembalaan yang ada Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus yang ada di dalam tim pengembalaan ini Tuhan. Mereka boleh melayani jiwa-jiwa karena mereka mengasihi-Mu Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan jiwa-jiwa yang ada Tuhan, karena mereka sudah merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun program yang akan direncanakan ke depan Tuhan, program rumah asuh, program PAUD Jalabinaya Tuhan, kebaktian untuk apapun Tuhan, Natal Tuhan, untuk program-program Tuhan ke Salatiga, Diakonia dan lain-lain, kami percaya ya Bapa. Itu bukan kehendak manusia Tuhan. Biar Allah yang berencana dan Allah yang memberikan kemampuan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu untuk melayani Engkau. Beri kami Tuhan suatu kerinduan yang selalu mau Tuhan, untuk berjalan kemanapun Kau minta kami melangkah ya Bapa. Kami memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sakit, yang berbeban berat Tuhan, letih lesu Tuhan. Kesembuhan, damai sejahtera Tuhan ada dalam hidup mereka. Masalah mereka jauh lebih kecil daripada Allah kami yang besar. Allah kami yang kuat, Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan orang-orang sekeliling kami Tuhan di daerah Bandengan ini Tuhan. Mereka yang perlu Engkau Tuhan. Kau jangkau Tuhan jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami mengasihi mereka ya Bapa, seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Juga buat Jakarta, buat kota kami tercinta, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Jakarta penuh dengan kemuliaan-Mu. Kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Ada bangsa yang takut akan Engkau, ada jiwa-jiwa yang mencari Engkau Tuhan. Pemerintahan yang berasal daripada-Mu Tuhan, yang membawa kedamaian, kesejahteraan buat bangsa ini Tuhan. Kami tidak henti-henti berdoa untuk bangsa ini Tuhan, karena kami mengasihi bangsa ini dan Kau terlebih lagi mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini hanya dengan
Rasa ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Persembahan yang kami bawa juga semuanya karena daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik daripadamu. Kami angkat persembahan kami. Kami angkat apa yang kami bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur. Biarkan benih yang kami tabur ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam ketaatan kami, di dalam sukacita kami bawa, kami tabur di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari buka hati kita, angkat tangan kita. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Katakan sekali lagi, sampaikan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa kita di surga, penghiburan, cinta kasih yang sempurna, tanpa syarat daripada Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Penyertaan, kekuatan, topang yang kuat daripada Roh Kudus berlaku sempurna dalam hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dipermuliakan. Sampai kita kembali pulang di rumah Bapa kita di surga. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dengan kuat dan katakan amin, 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 amin. Shalom buat Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah setia mengikuti ibadah di GBI Amanat Agung. Tetap terus jaga hidup kita, jaga api kita, andalkan Tuhan di setiap saat. Dan jaga kesehatan kita. Shalom, sampai jumpa di dalam ibadah raya minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.